Pada video ini khusus kita membahas tentang apa saja yang bisa menurunkan kualitas sperma. Oke, sebelum kita simak videonya, kita lihat dulu iklan berikut ini. Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya, sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi. Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak. Oke, jangan lupa subscribe. Melanjutkan video kita kemarin, kita sudah bahas tentang penyebab terjadinya infertility pada laki-laki. Untuk hari ini kita khusus membahas apa saja yang bisa menyebabkan penurunan fungsi sperma, penurunan kualitas sperma. Seperti kita bahas di sebelumnya, yang paling banyak menyebabkan infertility pada laki-laki yang saya cantumkan yang paling atas nih, varikokel, karena ini paling banyak sering ketemu. Adanya pelebaran pembuluh darah di bagian testis, khususnya di sebelah kiri, yang bisa menyebabkan peningkatan suhu di bagian skrotum, di bagian kantung testis, apa bahasa istilahnya, kantung kelir ya. Jadi karena dia suhunya menjadi lebih panas, sehingga proses pembentukan sperma terganggu. Akibatnya apa? Jumlah sperma menurun, kemudian pergerakannya menurun, sehingga untuk membuahi sel telur juga terganggu. Jadi yang pertama adalah varikokel, ini yang paling banyak kita ketemu di praktek sehari-hari. Yang kedua adalah obesitas. Ternyata dari penelitian bahwa jika sebelumnya seorang pria dengan berat badan ideal atau normal, kemudian tiba-tiba ketika berkeluarga, mungkin sudah ada yang ngurus makanan dan sebagainya, berat badan makin lama makin nambah, jadi bukan ke atas tapi ke samping. Itu ternyata diteliti bahwa obesitas pada laki-laki juga berpengaruh pada kualitas sperma. Jadi pola hidup sehat itu penting. Jaga berat badan, jangan sampai bablas seperti saya. Tapi alhamdulillah saya sih sudah punya anak, jadi nggak ada masalah. Tapi bagi yang program hamil, jaga berat badan, jangan sampai obesitas. Kemudian lifestyle, gaya hidup. Bagi laki-laki yang suka mengkonsumsi alkohol, narkoba, sama rokok, ini 3 yang paling banyak menyebabkan penurunan pada kualitas sperma. Khususnya rokok ya, saya lihat yang perokok-perokok berat, kalau kita cek sperma analisanya, ternyata memang kita dapatkan kondisi yang spermanya jumlahnya menurun, kemudian pergerakan menurun. Jadi biasanya pada perokok itu, kalau kita lihat karakteristik dari pergerakan spermanya, biasa kalau sperma itu kan terdiri atas kepala, kemudian badan, ekor, dia kan harusnya sperma gerak cepat gini. Pada perokok biasanya kayak tremor gitu, jadi geraknya cuma gini-gini ya, jadi cuma jalan di tempat, jarang dia yang bisa gesit. Sehingga untuk program hamil, lifestyle ini juga diperbaiki. Jika perokok, hindari rokok, kemudian alkohol sama narkoba hindari. Kemudian masalah lain kita juga bahas di video sebelumnya, misalnya stres, kemudian pikiran, kecapean, kemudian kelainan kromosom, kelainan pada saluran yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian yang faktor keenam, penggunaan smartphone. Ini masih kontroversi karena belum ada penelitian yang komprehensif untuk ini, tapi ternyata di beberapa penelitian itu handphone, smartphone yang ditaruh di cowok kan biasa taruh di saku celana, itu ternyata gelombang elektromagnetiknya itu mempengaruhi pada produksi sperma. Maka lebih aman kalau punya handphone, jangan letakkan di dekat-dekat dengan testis, jadi bisa taruh di pinggang atau di tas lah, pokoknya jangan deket-deket situ tuh, karena itu berpengaruh pada kualitas sperma. Walaupun untuk ini masih kontroversi karena belum ada penelitian yang komprehensif untuk pemakaian handphone ini. Kemudian bagi yang program hamil, hati-hati juga kurang istirahat. Dari penelitian, orang yang suka begadang, ternyata kualitas spermanya itu menurun. Jadi selama program hamil usahakan istirahat yang cukup sehingga stamina membaik, produksi sperma juga membaik. Kemudian sakit,
Jadi penyakit sistemik, penyakit lain itu juga kadang-kadang berpengaruh pada kualitas sperma, misalnya demam tinggi, infeksi, penyakit-penyakit yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang tinggi itu ternyata juga menyebabkan sperma menurun drastis. Jadi makanya pada program hamil stamina, kemudian istirahat cukup itu berpengaruh. Kemudian yang ke-9 itu hati-hati pada laki-laki yang suka mempergunakan obat-obat sembarang. Yang sering itu misalnya pada orang yang suka fitness itu sering mempergunakan steroid. Jadi untuk membesarkan otot-otot, kadang-kadang mereka mengkonsumsi steroid atau hormon-hormon untuk membesarkan otot. Ternyata steroid itu berpengaruh pada kualitas sperma. Kemudian penggunaan obat-obat yang mengandung testosteron. Jadi biasanya obat-obat yang mengandung testosteron ini pada orang-orang yang mempergunakan obat untuk meningkatkan libido. Jadi obat-obat untuk tanda kutip obat-obat untuk keperkasaan itu ternyata jika mengandung progesteron sintetik, progesteron yang dibuat dari luar, itu ketika diminum tubuh kita menganggap progesteron kita udah tinggi, sehingga yang harusnya diproduksi dari dalam tubuh itu dikurangi karena dianggap progesteron sudah cukup. Nah, begitu progesteronnya tidak masuk di dalam, hormonnya sudah rendah dan itu menyebabkan penurunan pada fungsi testis. Nah, terakhir hati-hati pada laki-laki yang sering berkontaminasi atau berhubungan dengan zat-zat kimia, misalnya pestisida. Jadi kalau orang yang sering berhubungan dengan pestisida sebisa mungkin menggunakan pelindung diri, jadi baju, masker, kemudian sepatu, sehingga zat-zat kimia itu tidak langsung kontak dengan tubuh, walaupun sedikit-sedikit. Ketika itu berlangsung terus-menerus setiap hari, dia akan konsentrasinya juga akan meningkat dalam tubuh kita, dan itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi dari sel telur tadi, sperma tadi. Jadi pestisida, kemudian logam berat, kemudian ini zat-zat kimia lah, zat-zat kimia yang bersifat negatif terhadap tubuh. Jadi kesimpulan ya tadi kurang lebih 10 hal yang bisa menyebabkan penurunan fungsi sperma. Bagaimana kita tahu sperma kita bagus? Dilakukan pemeriksaan sperma analisa. Nanti khusus untuk bagaimana cara kita membaca sperma analisa, kita buat di video tersendiri aja. Gimana tahu oh ini spermanya normal, oh ini pergerakan, dan istilah-istilah yang sering kita dapatkan pada pemeriksaan sperma analisa ini kita bahas pada video tersendiri. Jadi jangan lupa tekan subscribe sama tanda lonceng, jadi jika ada video baru dari kita segera ada pemberitahuan. Jadi banyak manfaat bagi kita. Jangan lupa di share di media sosial Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.